Halo guys, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari video sebelumnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oke, langsung saja ya. Nah, di sini ada pertanyaan, apa saja yang dilakukan saat tune up mobil? Oke, langkah-langkah tune up mobil atau cara tune up mobil yang perlu kamu pahami adalah yang pertama memeriksa atau mengganti air pendingin dan tutup radiator. Jenis tune-up mobil injeksi yang pertama, kamu harus periksa air pendingin pada tangki, reservoir, dan radiator. Tambahkan air jika kurang. Tetapi bila air sangat keruh atau kotor, sebaiknya air dikuras dan diganti. Periksa tutup radiator, periksa karet atau katup pada tutup radiator, dan kekuatan pegasnya atau kerjanya. Bila karet sudah keras dan retak-retak, serta pegasnya terlalu keras atau terlalu lemah, ganti tutup radiator. Nah, yang kedua, memeriksa atau mengganti atau menyetel tali kipas. Periksa tali kipas dari kemungkinan aus dan retak. Hal ini dapat menyebabkan tali kipas putus dan mesin panas atau naik temperaturnya. Periksa kekerasan tapi kipas. Bila terlalu kendor atau terlalu kencang, harus disetel kembali. Kekerasan tali kipas bila ditekan dengan kuat, seberat 10 kg, kelengkungan tali kipas 7-11 mm. Yang ketiga, periksa oli mesin dengan cara mencabut stiknya. Bila oli sudah hitam dan encer, oli harus diganti. Ganti oli dilakukan setiap 3.000 km atau jenis oli tertentu mencapai 5.000 km. Tetapi jika oli sering kurang atau habis, kamu segera dilakukan perbaikan pada sistem pelumasan oli agar proses tune-up dapat berjalan lancar. Oke, yang keempat ada memeriksa dan membersihkan saringan bensin dan saringan udara. Langkah selanjutnya adalah tune-up mobil bensin. Periksa saringan bensin. Bila saringan bensin kotor, dapat menyebabkan suplai bensin terlambat hingga mesin tersendat-sendat. Bersihkan saringan bensin dengan menghembuskan udara bertekanan dari arah luar ke arah masuk. Periksa saringan udara. Bila saringan udara kotor, dapat menghambat aliran udara yang masuk ke karburator, sehingga putaran mesin tidak stabil. Bersihkan saringan udara dengan menghembuskan udara bertekanan dari arah dalam keluar. Jika sudah terlalu kotor dan rusak, saringan harus diganti. Yang kelima, memeriksa baterai. Periksa terminal dan klem pengikatnya. Bila kotor dan longgar, menyebabkan suplai arus kurang. Harus dibersihkan dengan cara mengamplas dan mengeraskan klem pengikatnya. Periksa jumlah air acu, tambahkan air acu atau bukan air acu syur. Jika kurang, periksa berat jenis air dengan menggunakan alat hidrometer. Sedot air hingga masuk ke dalam hidrometer dan baca hasil pengukurannya. Berat jenis air yang baik adalah 1,26 sampai 1,28. Jika kurang dari ketentuannya menyebabkan saat starter kurang kuat, baterai harus disetrum atau di-charger. Selanjutnya, memeriksa atau mengganti kabel busi. Tahanan kabel busi diukur pada bagian ujung-ujungnya. Ketentuan tahanannya 25 kilo ohm atau meter. Bila kabel busi sudah keras atau retak-retak, serta tahanannya tidak sesuai ketentuan, menyebabkan kebocoran arus dan tarikan mesin kurang, kabel busi harus diganti. Yang ketujuh, memeriksa atau membersihkan tutup distributor dan rotor distributor. Periksa terminal pada tutup distributor dan rotor distributor. Bila kotor, dapat menyebabkan aliran arus atau tegangan listrik tidak maksimum, sehingga mesin grejet atau tidak stabil. Harus dibersihkan dengan mengamplas atau dengan amplas halus. Yang kedelapan,
memeriksa atau membersihkan, mengganti, atau juga menyetel busi. Periksa busi dari kemungkinan kotor. Celah busi yang terlalu renggang, juga kondisi busi yang setengah mati bisa menyebabkan api busi kecil dan pembakaran tidak sempurna, sehingga mesin sulit hidup atau hidup tapi tidak normal. Busi yang setengah mati harus diganti, sedangkan busi yang kotor dibersihkan dengan mengamplas menggunakan amplas halus. Dan setelah celah busi diukur dengan menggunakan filler gauge. Celah busi yang baik yaitu 0,70 mm sampai 0,80 mm. Busi yang baik memercikan api besar kebiru-biruan dan arahnya tegak lurus. Sebaliknya, busi yang jelek percikan apinya kecil, berwarna merah, dan arah loncatan apinya ke berbagai arah. Dan yang kesembilan, memeriksa atau membersihkan atau juga mengganti menyetel platina. Periksa platina apakah kotor, tipis, rusak, dan celahnya terlalu besar atau terlalu sempit. Bila ini terjadi menyebabkan aliran arus dan tegangan pengapian tidak baik atau tidak maksimum, sehingga menghasilkan percikan api busi yang kecil. Akibatnya mesin sulit hidup walaupun hidup tapi tidak normal. Untuk itu, periksa platina bila masih tebal. Amplas platina dengan amplas halus sampai bersih dan rata. Kemudian, setel celah platina 0,45 mm diukur dengan filler gauge. Bila platina tipis atau habis, ganti sekaligus dengan kondensornya. Kemudian dilakukan penyetelan celah platina sama dengan 0,45 mm. Celah platina diukur dengan filler gauge. Yang ke-10, memeriksa centrifugal advance dan vacuum advancer. Periksa centrifugal advancer dengan cara menggerakkan rotor distributor ke kiri. Bila memegas dan kembali, berarti centrifugal advancer bagus. Akan tetapi, bila tidak bergerak berarti jelek. Lakukan perbaikan dengan melakukan overhaul distributor. Periksa vacuum advancer dengan cara menyedot selang vakum pada advancer. Bila plunger advancer bergerak, berarti bagus. Dan bila tidak bergerak, berarti jelek. Harus diganti vacuum advancernya. Kerusakan advancer, tarik gasnya tidak lambak. Dan sentakan tarikannya kurang. Juga akan menghasilkan suara ledakan pada knalpot di saat pedal gas dilepaskan setelah digas. Yang ke-11, memeriksa atau menyetel celah katup. Periksa celah katup dari kemungkinan terlalu renggang atau sempit. Bila celah katup terlalu renggang, mesin panas dan tenaga kurang. Sebaliknya, bila terlalu sempit, bahan bakar boros dan mengeluarkan asap hitam. Untuk itu, bila celah katup tidak benar harus disetel lagi. Dengan cara yang pertama, topkan silinder nomor 1 pada posisi kompresi. Periksa celah katup pada katup-katup yang bebas. Bila celahnya tidak sesuai dengan ketentuan, harus disetel. Yang kedua, putar puli sebanyak 360 derajat. Kemudian, celah katup yang bebas atau yang tadi belum diperiksa, bila celah katupnya tidak sesuai dengan ketentuan harus disetel. Catatan, setiap jenis atau merek kendaraan memiliki ketentuan ukuran celah katup sendiri-sendiri ya. Dapat dilihat pada buku petunjuk perawatan mobil. Contoh, Toyota Kijang katup masuk sama dengan 0,20 mm. Katup buangnya sama dengan 0,30 mm. Berbeda dengan Daihatsu. Katup masuk dan katup buang sama, yaitu 0,20 mm. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you!